Halo anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Selamat pagi dan berkah dalam. Apa kabar anak-anakku? Semoga kita semua tetap sehat dan selalu semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, anak-anak yang terkasih, pada pertemuan pagi hari ini Pak Tio akan memberikan materi tentang hubungan gereja dan dunia. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita buka dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih atas berkat dan penyelenggaraanmu bagi kami. Waktu yang indah untuk belajar memahami kehendak-Mu. Pada kesempatan ini kami akan belajar tentang hubungan antara gereja dan dunia. Berkatilah kami agar mampu menjadi saluran berkat di tengah masyarakat, membawa api cinta-Mu bagi sesama. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, dalam Konsili Vatikan II dalam Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes artikel 1 antara lain berkata, kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan manusia dewasa ini, terutama yang miskin dan terlantar adalah kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan murid-murid Kristus mula pula. Kata-kata konsili ini menunjukkan perhatian dan keprihatinan gereja terhadap dunia. Namun, gereja tidak berhenti pada perhatian dan keprihatinan saja. Gereja sungguh-sungguh mewartakan dan memberi kesaksian tentang kabar gembira kepada dunia sambil belajar dan mengambil banyak nilai positif yang dimiliki dunia untuk perkembangan diri dan pewartaannya. Gereja kini telah memiliki pandangan tentang dunia yang jauh lebih positif dari zaman-zaman yang lampau, sehingga hubungan antara keduanya menjadi lebih saling menguntungkan. Jadi, hubungan antara gereja dan dunia memiliki pandangan-pandangan baru yang perlu dipahami. Nah, anak-anakku yang terkasih, sekarang marilah kita bersama-sama menyimak ajaran gereja. Gaudium et Spes artikel 2 mengatakan, sesudah menjaga misteri gereja secara lebih mendalam, Konsili Vatikan II tanpa ragu-ragu mengarahkan amanatnya bukan lagi hanya kepada putra-putra gereja dan sekalian orang yang menyerukan nama Yesus, melainkan kepada semua orang. Kepada mereka semua konsili bermaksud menguraikan bagaimana memandang kehadiran serta kegiatan gereja di masa kini. Jadi, konsili mau menghadapi dunia manusia. Dengan kata lain, segenap keluarga manusia beserta kenyataan semesta yang menjadi lingkungan hidupnya, dunia yang mementaskan sejarah umat manusia dan ditandai oleh jerih payahnya, kekalahan serta kejayaannya, dunia yang menurut iman umat Kristiani diciptakan dan dilestarikan oleh cinta kasih Sang Pencipta, dunia yang memang berada dalam perbudakan dosa tetapi telah dibebaskan oleh Kristus yang disalibkan dan bangkit sesudah kuasa si jahat dihancurkan, supaya menurut rencana Allah mengalami perombakan dan mencapai kepenuhan. Kemudian Gaudium et Spes artikel 3 mengatakan, adapun zaman sekarang umat manusia terpukau oleh rasa kagum akan penemuan-penemuan serta kekuasaannya sendiri, tapi sering pula manusia dengan gelisah bertanya-tanya tentang perkembangan dunia dewasa ini, tentang tempat dan tugasnya di alam semesta, tentang makna jerih payahnya perorangan maupun usahanya bersama, akhirnya tentang tujuan terakhir segala sesuatu dan manusia sendiri. Oleh karena itu, konsili menyampaikan kesaksian dan penjelasan tentang iman segenap umat Allah yang dihimpun oleh Kristus. Konsili tidak dapat menunjukkan secara lebih jelas mengenai kesetiakawanan, penghargaan serta cinta kasih umat itu terhadap seluruh keluarga manusia yang mencakupnya, daripada dengan menjalin temu wicara dengannya tentang berbagai masalah itu. Konsili menerangi soal-soal itu dengan cahaya Injil, serta menyediakan bagi bangsa manusia daya kekuasaan pembawa keselamatan yang oleh gereja di bawah bimbingan Roh Kudus diterima dari pendirinya,
Sebab memang pribadi manusia harus diselamatkan dan masyarakatnya diperbaharui. Maka manusia ditinjau dalam kesatuan dan keutuhannya beserta jiwa maupun raganya, dengan hati serta nuraninya, dengan budi dan kehendaknya, akan merupakan poros seluruh uraian kami. Nah, maka konsili suci mengakui bahwa amat luhurlah panggilan manusia dan menyatakan bahwa suatu benih ilahi telah ditanam dalam dirinya. Konsili menawarkan kepada umat manusia kerjasama gereja yang tulus untuk membangun persaudaraan semua orang yang menggapai panggilan itu. Gereja tidak sedikit pun tergerak oleh ambisi duniawi, melainkan hanya satu maksudnya, yakni dengan bimbingan roh menghibur melangsungkan karya Kristus sendiri yang datang ke dunia untuk memberi kesaksian akan kebenaran, untuk selamatkan bukan untuk mengadili, untuk melayani bukan untuk dilayani. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Konsili Vatikan II sungguh telah memperbaharui gereja dan hubungannya dengan dunia. Hubungan yang menjadi lebih baik ini disebabkan oleh gereja mulai memiliki pandangan baru tentang dunia dan manusia. Mungkin ada baiknya kita melihat pandangan-pandangan baru tentang dunia dan manusia. Kemudian kita melihat hubungan antara gereja dan dunia, serta alasan-alasan mengapa harus terjalin hubungan yang saling mengisi antar keduanya. Maka marilah kita bersama-sama mempelajari atau menyimak penjelasan dari pandangan-pandangan baru tentang dunia dan manusia. Pandangan baru tentang dunia dan manusia. Dunia pada masa lampau, dunia sering dipandang negatif sebagai dunia berdosa, sehingga terdapat gagasan bahwa dunia tidak berharga, berbahaya, jahat, dan tidak termasuk lingkup keselamatan manusia, bahkan merupakan halangan dan rintangan bagi manusia untuk mencapai keselamatannya. Pandangan demikian didasari oleh penafsiran secara dangkal terhadap teks kitab suci. Misalnya, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau engkau mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua orang yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keanggupan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Janganlah menjadi serupa dengan dunia. Dalam Injil ataupun dalam surat-surat juga ditekankan bahwa dunia berdosa. Dunia bermusuhan dengan Allah telah dikalahkan oleh Kristus. Berkat salib Kristus, seorang Kristen hidup dalam dunia yang baru. Dunia terletak dalam genggaman si jahat telah dikalahkan oleh Kristus, seperti dikatakan Paulus. Karena salib Kristus, bagiku dunia disalibkan, dan aku pun disalibkan bagi dunia. Nah, Konsili Vatikan II mengajak kita untuk melihat dunia secara lebih positif. Dunia dilihat sebagai seluruh keluarga manusia dengan segala hal yang ada di sekelilingnya. Dunia menjadi pentas berlangsungnya sejarah umat manusia. Dunia ditandai oleh usaha-usaha manusia dengan segala kekalahan dan kemenangannya. Dunia diciptakan dan dipelihara oleh cinta kasih Tuhan Pencipta. Dunia yang pernah jatuh menjadi budak dosa ini telah dimerdekakan oleh Kristus yang telah disalibkan dan bangkit pula untuk menghancurkan kekuasaan setan, agar dunia dapat disusun kembali sesuai dengan rencana Allah dan dapat mencapai kesempurnaan. Kemudian martabat manusia adalah ciptaan yang memiliki akal budi, kehendak bebas, dan hati nurani. Ketiganya tidak menunjukkan bahwa manusia adalah sebagai citra Allah, walaupun dapat disalahgunakan sehingga jatuh ke dalam dosa. Manusia sungguh ciptaan yang istimewa karena ia diciptakan demi dirinya sendiri, padahal makhluk lain diciptakan hanya untuk manusia. Nah, kemudian pandangan-pandangan tentang masyarakat. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang bermasyarakat. Allah
yang memelihara segala sesuatu sebagai Bapa menghendaki agar semua manusia membentuk satu keluarga dan memperlakukan seorang akan yang lain dengan jiwa persaudaraan. Kristus sendiri berdoa agar semua menjadi satu, seperti kita pun jadi satu adanya. Kemudian usaha atau karya manusia. Perkembangan dunia di segala bidang memang dikehendaki Tuhan, dan manusia dipilih untuk menjadi rekan kerja Tuhan dalam melaksanakan kebaikan dunia. Kemudian hubungan antara gereja dan dunia. Nah, menyangkut hubungan antara gereja dan dunia dapat diangkat dalam 3 hal. Yang pertama, gereja postkonsilier melihat dirinya sebagai sakramen keselamatan bagi dunia. Gereja menjadi terang, garam, dan ragi bagi dunia. Dunia menjadi tempat atau ladang, tempat gereja berbakti. Dunia tidak dihina dan dijauhi, tetapi didatangi dan ditawari keselamatan. Kemudian yang kedua, dunia dijadikan mitra dialog. Gereja dapat menawarkan nilai-nilai Injil, dan dunia dapat mengembangkan kebudayaannya, adat istiadat, alam pikiran, ilmu pengetahuan, dan teknologi, sehingga gereja dapat lebih efektif menjalankan misinya di dunia. Dan yang ketiga, gereja tetap menghormati otonomi dunia dengan sifatnya yang sekuler, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai yang dapat menyejahterakan manusia dan membangun sendi-sendi kerat. Nah, anak-anak yang terkasih, sekarang marilah kita bersama-sama mendalami misi gereja terhadap dunia. Tugas gereja adalah melanjutkan karya Yesus, yakni mewartakan kerajaan Allah kepada seluruh umat manusia. Kerajaan Allah baru terwujud secara sempurna pada akhir zaman, tetapi kerajaan Allah harus diwujudkan mulai dari dunia ini. Dalam Injil tersirat kesadaran bahwa misi atau tugas gereja pertama-tama bukan penyebaran agama, melainkan kabar gembira atau kerajaan Allah yang relevan dan mengena pada situasi konkret manusia dalam dunia yang majemuk ini. Kemudian menjadi pelayan kerajaan Allah berarti berusaha dengan segala macam cara ke arah terwujudnya nilai-nilai kerajaan Allah di tengah masyarakat. Misalnya persaudaraan, kerjasama, dialog, solidaritas, keterbukaan, keadilan, hormat kepada hidup, memperhatikan yang lemah, miskin, tertindas, dan tersingkir. Nah, bagi gereja, mewartakan Injil berarti membawa kabar gembira ke segenap lapisan umat manusia, sehingga berkat dayanya kabar tersebut masuk ke dalam lubuk hati manusia dan membarui umat manusia dari dalam. Lihatlah, aku memperbaharui seluruh ciptaan. Beberapa hal pokok seperti yang disarankan oleh Gaudium et Spes yang harus menjadi perhatian gereja masa ini. Nah, berikut ini adalah beberapa hal pokok yang disarankan oleh Gaudium et Spes yang harus menjadi perhatian gereja masa kini, yaitu martabat manusia. Manusia dewasa ini berada di jalan menuju pengembangan kepribadiannya yang lebih penuh dan menuju penemuan serta penebusan hak-haknya yang makin hari makin bertambah. Oleh karena itu, gereja dapat berperan antara lain. Yang pertama, membebaskan martabat kodrat manusia dari segala perubahan paham, misalnya terlalu menekankan dan mendewasakan tubuh manusia atau sebaliknya. Yang kedua, menolak dengan tegas segala macam perbudakan dan pemerkosaan martabat dan pribadi manusia. Yang ketiga, menempatkan dan memperjuangkan martabat manusia sesuai dengan maksud penting. Nah, kemudian masyarakat manusia. Terhadap masyarakat manusia, gereja dapat berperan sebagai berikut. Yang pertama, membangkitkan karya-karya yang melayani semua orang, terutama yang miskin, seperti karya-karya amal dan sebagainya. Yang kedua, mendorong semua usaha ke arah persatuan, sosialisasi, dan persekutuan yang sehat di bidang kewarganegaraan, kewargaan, dan ekonomi.
Yang ketiga, karena universalitasnya, gereja dapat menjadi pengantara yang baik antara masyarakat dan negara-negara yang berbeda-beda hidup, budaya, dan politik. Kemudian yang terakhir, usaha dan karya manusia. Gereja akan tetap meyakinkan putra-putrinya dan dunia bahwa semua usaha manusia, betapapun kecilnya, bila sesuai dengan kehendak Tuhan, mempunyai nilai yang sangat tinggi karena merupakan sumbangan pada pelaksanaan rencana Tuhan. Gereja akan tetap bersikap positif dan mendorong setiap kemajuan ilmiah dan teknik di dunia ini asal tidak menghalangi, tetapi secara positif mengusahakan tercapainya tujuan akhir manusia. Kemudian yang terakhir, Konsili Vatikan II mencatat bahwa masalah-masalah yang dilihatnya sebagai masalah yang mendesak, yakni martabat pernikahan dan kehidupan keluarga, pengembangan kemajuan kebudayaan, kehidupan sosial ekonomi dan politik, serta perdamaian dan persatuan bangsa-bangsa. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Kristus, untuk tugas pada pertemuan pada hari ini ada dua. Yang pertama, apa pandangan konsili tentang dunia? Yang kedua, bagaimana hubungan gereja dan dunia? Nah, anak-anakku, silakan kerjakan kedua tugas tersebut, kemudian kirim di classroom. Baik, anak-anak yang terkasih, demikianlah pembahasan kita pada hari ini tentang hubungan gereja dan dunia. Semoga anak-anak dapat menerima materi-materi yang telah Pak Theo sampaikan. Baik anak-anakku, sebelum kita menutup pertemuan kita pada hari ini, marilah kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami telah diingatkan para bapak gereja melalui pelajaran ini bahwa kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan maupun manusia dewasa ini, terutama yang miskin dan terlantar, adalah kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan murid-murid Kristus pula. Semoga kami sebagai anggota gereja turut aktif ikut membangun dunia yang adil dan sejahtera sesuai talenta kami yang Engkau berikan, demi kemuliaan-Mu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anakku. Pertemuan kita pada hari ini sudah selesai. Berkah.